Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kemurahan-Nya kita kembali bertemu pada sore hari ini. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan kita sudah mendengarkan kesaksian demi kesaksian. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua punya kesaksian sepanjang tahun 2020 di mana Tuhan sudah menolong kita melewati tahun 2020 sampai masuk tahun 2021 ini. Kita masih ada, itu hanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Tuhan masih ngasih kita waktu, waktu saya panas hari beberapa itu, saya habis nyuci itu. Saya seperti kita 2 pagi di sini, karena kayak seperti napasnya sudah kayak seperti mau mati ya. Saya cepat-cepat doa, saya cepat doa karena kok kayak seperti ini ya. Kemudian saya duduk, kami mati-mati lampu, kemudian masuk pastori, kemudian saya kasih ini lagi ya, Tuhan tolong ya, Tuhan tolong. Terus kemudian langsung semangat lagi ya. Setelah melewati itu, saya bersyukur kepada Tuhan. Nyata sekali pimpinan Tuhan dalam kehidupan saya, pendampingan Tuhan, beri kekuatan juga ketika mau habis minum es kemudian sakit ya. Saya hampir tidak tidur setiap malam ya, untuk jaga dia di luar ya, nggak mau tidur di kamar. Ya, puji Tuhan. Nah, langsung saja kita mau belajar firman Tuhan pada sore hari ini. Firman Tuhan ini hanya pengulangan saja. Di dalam Filipi 3 ayat 17 sampai 21, sama-sama kita bangkit berdiri untuk menghormati kebenaran firman Tuhan. Filipi pasal 3 ayat 17 sampai 21, kita akan bergantian membaca. Saya ayat ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Bunyi firman Tuhan, saya baca ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanku. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kukatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Puji Tuhan, silakan duduk. Nah, tema firman Tuhan pada sore hari ini adalah jangan menjadi musuh salib Kristus. Ya, jadi temanya sore hari ini jangan menjadi musuh salib Kristus, atau kita baca tadi jangan ya, banyak orang hidup sebagai seteru salib Kristus. Nah, di ayat yang ke-17 Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat, mengajak kepada jemaat yang ada di Filipi untuk apa? Untuk mengikuti teladan Rasul Paulus. Di dalam terjemahan Fai katakan bahwa tirulah teladanku, ya, tirulah pola hidupku, dan yang kedua perhatikanlah mereka. Jadi bukan hanya Rasul Paulus katakan tirulah pola hidup saya, tirulah pola hidupku, ya, ikutilah teladanku, tetapi
juga kepada mereka, ya, dan perhatikan mereka yang hidup seperti kami yang menjadi teladanmu. Jadi Rasul Paulus, ya, berani berkata kepada jemaat Filipi untuk mengikut teladannya, untuk mengikut apa yang dia sudah lakukan, untuk mengikut bagaimana Rasul Paulus hidup di dalam mengiring Tuhan. Ya. Saya katakan bahwa Yesus pernah menegur orang-orang Farisi. Ya. Orang Farisi ini ditegur Yesus di dalam Matius pasal 23 mulai ayat 1. Yesus bilang gini, ya, turuti apa yang diajarkan kepada kamu, tapi jangan ikuti teladan mereka. Ya. Artinya bahwa ahli Taurat dan orang Farisi itu bisa menyampaikan Taurat Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, tetapi mereka tidak melakukan, mereka tidak menghidupi firman itu. Ya, coba lebih bagus kita baca Matius 23. Matius 23 ayat 1 sampai 26. Ayat 1 sampai 6. Tidak usah sampai jauh-jauh. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Ya. Menduduki kursi Musa ini artinya gini: ahli Taurat dan orang Farisi menduduki kedudukan, ya, Musa sebagai penafsir firman Tuhan, Taurat Tuhan ini di antara orang Israel. Jadi ahli Taurat, orang Farisi sebenarnya yang bisa menafsirkan itu adalah posisinya Musa yang harus menafsirkan itu, tapi orang Farisi sudah mengambil kursi Musa, menduduki kursi Musa. Ya, itu maksudnya seperti itu. Ayat 3. Sebab itu turutilah dan lakukanlah, lihat, segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban berat lalu meletakkan di atas bahu orang, tetapi mereka tidak mau menyentuhnya. 5. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Nah, beda sekali dengan Rasul Paulus. Kalau orang Farisi hanya bisa mengajarkan, hanya bisa menyampaikan Taurat Tuhan, hanya bisa menafsirkan, tetapi kata firman Tuhan mereka tidak melakukannya. Ibaratnya seperti ini, Bapak Ibu. Saya sampaikan satu makanan kepada Bapak Ibu. Wah, bekicot itu enak, ya. Saya nggak bisa sampaikan, oh bekicot itu enak, yang dioseng-oseng, kalau saya nggak makan dulu. Nah, orang Farisi menyampaikan sesuatu, tapi tidak mau melakukannya, tidak mau menurutinya, hanya bisa mengajarkan. Nah, bagaimana kita bisa menyampaikan sesuatu kalau kita nggak hidupi di dalamnya? Makanya Rasul Paulus katakan, ikuti teladanku. Karena Rasul Paulus melakukan, bukan hanya menyampaikan seperti orang Farisi. Ya.
kamu rajin seperti ini, kamu seperti ini. Tapi mereka sendiri tidak mau melakukannya. Ya. Nah, tapi Rasul Paulus yang mengajak jemaat yang ada di Filipi, ikuti teladanku, tiru pola hidup saya. Kalau saya belum berani, Pak, Ibu, ya, ikuti teladan, masih jauh. Ya. Jadi Rasul Paulus, sebagaimana Rasul Paulus menjadi teladan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita berkata seperti ini, kenapa Rasul Paulus ya menyuruh jemaat yang ada di Filipi untuk mengikuti teladannya, untuk mengikuti apa yang dia sudah lakukan. Ikuti teladannya. Ya. Nah, kita lihat kembali kepada Filipi tadi pasal 3 ayat 18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu. Jadi Rasul Paulus ini sudah sering menyatakan kepada jemaat, sering menyatakan bahwa gini, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Jadi gini, banyak orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus, banyak orang yang mengaku sebagai orang Kristen, tapi membenci salib Kristus. Membenci salib Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perlu tahu bersama bahwa lambang gereja kita sampai hari ini itu masih salib. Belum diganti mungkin garpu sama sendok atau donat, ya belum. Masih tetap salib. Nah, salib kita bisa lihat, saya bagi dua di sini. Ada salib Kristus, kemudian ada salib pengikut Kristus. Ya. Ada salib Kristus, kemudian ada salib pengikut Kristus. Coba ini kita nggak bahas tentang salib Kristus, tapi salib pengikut Kristus. Ya. Matius 10 ayat 38. Matius 10. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Berarti setiap kita itu punya salib selain salib Kristus, ya. Kita punya salib sendiri. 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata, Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salib ini, ketika kita lihat salib, apa yang terbentang di pikiran kita? Di salib itulah Yesus tergantung. Di salib itulah Yesus diolok-olok. Nah, Bapak Ibu, saya bisa katakan bahwa salib ini bisa berbicara tentang pencobaan, bisa berbicara tentang penderitaan, bisa berbicara tentang masalah, bisa berbicara tentang sakit penyakit, ya. Seperti yang kita alami kemarin, ya. Banyak yang mungkin sakit. Setelah yang saya tahu itu kemarin yang kita berdoa itu, ya, setelah tanggal 16, Ibu Solamit sakit, keluarga Pak Andreas, ya. Tapi waktu
waktu saya ketemu Pak Min, setelah itu Pak Enos tanggal 16 kalau nggak salah ya, saya sakit, sakit juga. Saya nggak tahu, saya nggak dikasih kabar. Ya, jadi setiap kita itu pasti memikul salib. Ya. Apalagi kita sebagai pengikut Kristus. Nah, orang sekarang saya katakan bahwa mereka dalam mengiring Tuhan, mereka hanya menginginkan berkat-berkat Tuhan. Ya. Mereka tidak mau mungkin menderita lagi. Ya. Kalau ada penyakit sedikit, ya bisa mempersalahkan Tuhan, bisa mempersalahkan orang lain. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus sudah sampaikan bahwa siapa yang mau mengikut Yesus, dia harus memikul salib. Itulah sebabnya ketika kemarin heboh-hebohnya itu, saya ditelepon Pak Yusak, ya, Ibu Melda dulu yang cerita, ya. Kemudian disampaikan kena COVID, ya. Kemudian setelah ngomong, terus saya ngomong sama Pak Yusak, saya bilang, saya sehat. Bu Melda bilang kalau ini ya langsung aja lihat sendiri di sini. Sehat, tapi beritanya sampai keluar, sampai ke Jakarta, sampai ke seluruh Jawa Tengah, apalagi wilayah 16. Ya. Tapi ketika dengar seperti itu, saya bilang nggak apa-apa. Orang mau bilang kita COVID, yang penting sehat. Ya. Ini juga kan masih ada. Jangan-jangan yang ngomong itu besok-besok dia kena. Saya bilang harusnya, makanya saya bilang berdiam diri aja. Gak usah ngomongin lain, orang ini kena COVID, gak usah. Yang pokoknya yang penting itu siap-siap. Jadi kita semua itu pasti ya diperhadapkan dengan salib. Ya. Nah, ini yang Rasul Paulus katakan sambil menangis, sambil mencucurkan air mata, karena banyak orang yang sudah memusuhi bukan salibnya sendiri, tapi salib Kristus. Salib Kristus. Makanya di ayat 19 kembali kepada Filipi, Rasul Paulus katakan bahwa orang yang memusuhi salib Kristus, orang yang membenci salib Kristus, orang yang menjadi seteru salib Kristus, pasti mereka binasa. Ayat 19, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Itu yang mereka alami. Pasti. Ini firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, kita lihat di sini bahwa apa sih yang dilakukan oleh orang-orang yang Rasul Paulus katakan ini, orang-orang yang seterunya salib Kristus, orang-orang yang membenci salib Kristus, orang-orang yang menjadi musuh, ya, salib Kristus. Nah, ini yang mereka lakukan dalam hidup mereka. Masih ayat 19. Tuhan mereka ialah perut mereka, atau mereka bertuhankan perut. Jadi yang lebih utama dalam hidupnya adalah soal jasmani. Bukan berarti bahwa kita nggak butuh jasmani, kita butuh. Tapi saya mau katakan, hari-hari ini kita memang benar-benar disaring. Hari-hari ini kita benar-benar ditampi. Banyak orang yang saya katakan bahwa bertuhankan perut, bertuhankan perut mereka. Mereka lebih mengutamakan hal-hal jasmani ketimbang dengan hal-hal rohani. Saya katakan, banyak orang mungkin bisa nggak ke gereja, tapi berani untuk apa?
jalan-jalan. Ya, untuk tanggal 11 sampai tanggal 25 PSBB ini ya, Jawa dan Bali. Jadi mereka lebih mengutamakan yang soal perut ketimbang dengan Tuhan. Jadi yang mereka lebih utamakan adalah perut mereka. Makanya Rasul Paulus katakan Tuhan mereka ialah perut mereka. Mereka tetap orang Kristen, tapi mereka lebih mengutamakan hal-hal jasmani. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Jadi yang jadi kebanggaan mereka itu adalah apa? Aib, itu kemuliaan mereka. Jadi celah mereka, malu mereka, noda mereka, salah mereka, keliru mereka, itu yang jadi kemuliaan atau sesuatu yang salah di dalam hidupnya. Itu yang jadi kebanggaan, itu yang jadi kemuliaannya. Aib mereka, saya cari di kamus besar, aib itu malu, celah, noda, salah, keliru. Nah, itu yang jadi kemuliaan mereka. Mereka itu siapa? Mereka yang jadi musuh salib Kristus. Mereka yang jadi seteru. Mereka yang membenci salib Kristus. Ya, itu hidup mereka. Bapak Ibu tegur salah, gak terasa salah. Itu sudah biasa. Curang sama orang lain itu udah biasa. Ya. Kadalin orang udah biasa. Itu sudah biasa. Ya. Bagi mereka itu sudah jadi kemuliaan mereka. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga adalah firman Tuhan bilang begini. Saya masih ada sambungannya. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ya. Itu pikiran mereka. Jadi pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Kalau dalam terjemahan lain dikatakan tertuju kepada kehidupan dunia ini. Mikirin dunia terus. Mikirin dulu, itu pikirannya yang di dunia ini. Padahal kita tahu Bapak Ibu, kita hidup di dalam dunia ini. Firman Tuhan yang ditulis Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, bahwa kita diumpamakan hanya berkemah saja. Tanah air kita yang sesungguhnya bukan di dalam dunia ini. Dunia ini akan kita tinggalkan. Saya lihat tadi, kemarin juga tadi, baru tanggal berapa ini? Enggak? 7. Tanggal 7. Saya lihat sudah ada 8 pendeta GPDI yang dipanggil itu. Ya. Terus ada yang, oh ini kena corona, nggak usah. Urusannya itu mau kena corona mau apa, itu bukan urusan kita. Ya urusan kita ya harus siap-siap. Ada yang tenggelam di Sungai Mahakam. Ya. Jadi pikiran mereka hanya semata-mata tertuju kepada dunia. Pikiran mereka nggak ada lagi kepada Tuhan, nggak ada. Padahal Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bilang bahwa di Kolose Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini firman Tuhan. Pikirkanlah ayat 2, perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Suruh mikirin hal-hal yang rohani. Tapi banyak orang yang
nggak mikirin lagi tentang hal-hal rohani. Pikiran mereka tidak tertuju lagi kepada Tuhan. Kembali kepada Filipi. Padahal ya, di ayat 20 katakan, karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kita di dalam dunia ini, saya katakan tadi, hanya diumpamakan seperti orang berkemah. Kenapa? Karena kewarganegaraan kita ada di dalam sorga. Makanya tidak salah kalau kita memikirkan hal-hal yang rohani. Tidak salah kalau kita memikirkan tentang Kristus. Tidak salah kalau kita memikirkan hal-hal yang di atas. Kembali kepada Kolose 3 ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Cari perkara yang di atas. Pikirkan perkara yang di atas. Artinya bahwa pikirkanlah hal-hal yang rohani. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seberapa kita yang ada pada sore hari ini, biarlah ya, kita bukan menjadi musuh Kristus, salib Kristus, bukan seteru salib Kristus, bukan membenci salib Kristus, tapi biarlah hidup yang Tuhan masih berikan kepada kita pada sore hari ini, kita mau pakai untuk mencari Tuhan, kita mau pakai untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita mau mikir apa Bapak Ibu? Melihat keadaan seperti ini, orang tiba-tiba mati. Saya pikir tahun 2019 nggak sebanyak yang kita lihat ya. Kok banyak sekali yang meninggal. Itulah sebabnya saya tadi ngobrol sama yang tukang talam, Pak Toto ya. Saya bilang, dengan adanya virus corona ini, ya kita juga diajak untuk apa? Introspeksi diri. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah kita dekat dengan Tuhan atau tidak? Ya. Jadi biarlah hidup yang Tuhan masih berikan kepada kita mau apa? Tetap memikirkan perkara-perkara yang dia. Kita mau tetap ya mencari perkara-perkara yang di atas, karena disitulah tujuan hidup kita. Rasul Paulus katakan, kalau aku mau hidup di Filipi pasal 1, itu berarti aku harus bekerja memberi buah. Dan kalau dipanggil Tuhan, Rasul Paulus katakan, mati adalah untung. Ya. Jadi nggak usah takut, ya. Nggak usah takut Bapak Ibu. Yang penting sudah ikuti protokol pemerintah, ya. Ikutin, ya. Karena apa firman Tuhan katakan, pemerintah itu adalah wakil Allah. Jadi ketakutan itu akan menurunkan apa Bapak Ibu? Imun kita, sehingga apa? Gampang terkena ya, penyakit. Itulah sebabnya seperti khotbah saya kemarin bahwa yakinlah Tuhan senantiasa menyertai kita. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada sore hari ini.